Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Bahru, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul makalah kami yakni tentang efektivitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Baiklah, langsung saja. Secara teoritis maupun empiris, efektivitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka menstabilisasi perekonomian, yaitu melalui penyeimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat. Walaupun kebijakan moneter dan kebijakan fiskal berdampak pada struktur dan kondisi ekonomi yang berlainan, namun keduanya dapat digunakan secara simultan untuk mencapai dua sasaran stabilitas ekonomi. Yang pertama itu keseimbangan eksternal berupa stabilitas harga dan keseimbangan eksternal berupa neraca pembayaran. Dalam kondisi tersebut, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dapat dikelola dalam atau dikoordinasikan sedemikian rupa agar stimulus yang dihasilkan oleh kedua kebijakan tersebut dapat diarahkan untuk mempengaruhi perekonomian. Dalam arti kata, tidak saling meniadakan atau bahkan menimbulkan pengaruh yang berlebihan. Efektivitas kebijakan fiskal. Efektivitas kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik, atau diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi, kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sama persis dengan kebijakan moneter. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya. Jika dalam kebijakan moneter, pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar, maka di dalam kebijakan fiskal, pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan fiskal. Dari sudut ekonomi makro, maka kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada saat munculnya kontraksional gap. Kontraksional gap adalah suatu kondisi di mana output potensial lebih tinggi dibandingkan dengan output aktual. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal kontraktif, di mana kebijakan fiskal kontraktif adalah bertujuan untuk menurunkan belanja negara dan meningkatkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi masalah inflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Zahwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas kebijakan moneter. Efektivitas kebijakan moneter itu tergantung pada uang yang beredar dan variabel ekonomi utama seperti output dan inflasi. Dari temuan ini, dalam hubungan antara uang yang beredar, inflasi, dan output adalah dalam jangka panjang, hubungan antara uang yang beredar dan inflasi adalah sempurna. Sementara antara hubungan uang yang beredar dan output hasilnya akan mendekati nol, sehingga temuan ini menunjukkan adanya suatu konsensus antara dalam jangka panjang, kebijakan moneter hanya akan berdampak pada inflasi dan tidak banyak pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi real, sehingga dapat dilihat melalui pendekatan ISLM menjelaskan bagaimana efektivitas kebijakan moneter yang mempengaruhi output, yaitu pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter yang pertama yaitu kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi sisi penawaran agregat, seperti kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan perdagangan, kebijakan perindustrian. Yang kedua, kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat. Yang ketiga, tingkat kredibilitas yang dimiliki oleh otoritas pengambil kebijakan. Yang keempat, adanya perubahan paradigma hubungan sebab akibat antara instrumen kebijakan dan sasaran akhir sebagai dampak dari deregulasi
sektor keuangan dan meningkatnya keterkaitan antara pasar keuangan domestik dan internasional. Dalam dunia nyata, pilihan kebijakan mana yang lebih cepat antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter senantiasa terus menjadi bahan perdebatan klasik. Dari perdebatan itu terdapat perbedaan mazhab pemikiran yang menghasilkan solusi yang berbeda, dan untuk pemikiran mazhab itu akan dijelaskan oleh teman saya, Junita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan pandangan mazhab tentang efektivitas kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama adalah pandangan kaum klasik terhadap kebijakan fiskal dan moneter menurut ekonomi klasik. Permintaan tidak ditentukan oleh tingkat suku bunga, tetapi ditentukan oleh permintaan masyarakat akan uang untuk membiayai transaksi. Menurut ekonomi klasik, uang tidak diperlukan untuk spektual, dan oleh sebab itu permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Sedangkan kebijakan fiskal hanya menaikkan suku bunga, sedang bunga tidak menimbulkan suatu perubahan terhadap pendapatan nasional. Yang kedua adalah pandangan Keynesian terhadap kebijakan fiskal dan moneter. Keynesian lebih menentukan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi kegiatan perekonomian. Keynesian setuju ada kaitan antara uang berbeda dengan aktivitas perekonomian, tetapi menolak pendapatan monetaris yang mengatakan uang beredar sebagai penyebab utama Pemikiran Keynesian berdasarkan pada yang pertama, sensitivitas pemerintah uang untuk spekulasi. Yang kedua ada sensitivitas kurva. Dan ketiga, pandangan monetaris terhadap kebijakan fiskal dan moneter. Menurut monetaris, kebijakan yang paling tepat untuk menstabilkan perekonomian adalah kebijakan moneter. Mereka mempercayai kebijakan moneter mempunyai dampak langsung terhadap kegiatan perekonomian. Pendapatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa permintaan uang untuk spekulasi adalah tidak penting. Menurut mereka, uang terutama untuk membiayai transaksi. Berdasarkan pendapat monetir, permintaan uang adalah tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga. Berarti permintaan uang tidak elastis dan berbentuk kurva LM. Cuman kurva permintaan uang yang tidak monetis berdasarkan suku bunga merupakan penentuan utama tingkat investasi yang akan dilakukan oleh pihak swasta. Dengan demikian, pengeluaran ini sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Dan sifat ini secara grafik digambarkan kurva MEI yang landai karena kurva MEI landai melalui kurva IS juga dilandasi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.